Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus di bukunya, di banyak syairnya, katanya Iqbal ada hal-hal yang memperkuat ego. Kalau ingin egomu kuat, yang pertama modus hidupmu adalah modus cinta. Ini penjelasannya panjang dan dalam. Wis kamu ngerti, rasakan sendiri ya apa itu cinta. Kalau tak jelaskan sesarang panjang. Kamu sudah ngalami itu, kamu sudah ngerti itu, mungkin prakteknya sebagian belum. Tapi hiduplah dengan modus cinta. Lawannya modus cinta itu hidup dengan modus pamrih. Apapun pamrihnya. Bahasa agamanya tidak ikhlas. Itu lawannya, modusnya pasti bukan cinta. Ada pamrihnya. Yang kedua, fakir. Kalau di Iqbal konotasinya fakir itu lebih ke ndak mikir balasannya apa. Lakukan kebaikan yang kamu yakini baik, ndak usah mikir kalau ini tak lakukan aku dapat apa. Bantu temen gak usah mikir, lumayan kalau dia tak bantu, besok aku iso dibarengi dia punya motor. Nggak usah mikir, aku sedekah sekian, lumayan dilipat gandakan sekian ribu kali. Itu ndak fakir. Jadi konotasinya kalau fakir di Iqbal agak beda sama beberapa penjelasan sufistik. Intinya ndak peduli dunia menawarkan apa. Baik ya baik saja. Menghindari kejelekan, dihindari saja. Tidak usah mikir neko-neko. Ini memperkuat ego nanti. Kamu semakin kokoh. Tapi semakin kamu tidak fakir, semakin kamu ngitung-ngitung keuntungan, egomu semakin lemah. Karena dia tidak bisa mandiri. Yang dipikir balasan. Yang ketiga, egomu kuat kalau kamu berani. Orang egonya tidak bisa kuat, jati dirinya nggak bisa kokoh kalau penakut. Selama kamu masih takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, kamu tidak akan kokoh jati dirimu. Jadi perhatikan, berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut, penakut. Itu berani. Berani tapi jangan nekat. Ndak iso nyetir mobil, berani pak saya. Itu namanya nekat. Latihan dulu. Ya ndak apa-apa sih kalau kamu yang bonyok. Kalau orang lainnya nggak ngerti apa-apa lah, kasihan. Jadi jangan nekat. Tapi berani. Saya berani pak, tak latihan dulu. Itu baru keberanian. Bukan nekat. Oke, ndak pernah latihan perang, ndak pernah pegang senjata. Saya mau bantu saudara-saudara saya di Timur Tengah. Itu nekat namanya. Bunuh diri itu namanya. Ya kalau mau ya latihannya dulu. Baru ke sana. Kalau ndak ditangkap Densus. Ya. Itu namanya berani. Pakai perhitungan. Toleran. Semakin pandanganmu sempit, semakin kamu tidak toleran, semakin egomu tidak kokoh. Kenapa? Karena kamu akan selalu digelisahkan oleh yang lain. Kalau kehadiran, orang tidak toleran itu kan berarti apa? Kehadiran yang lain mengganggu dia. Ini susah, kamu mandiri, susah kamu kokoh. Karena hidupmu mesti gelisah terus. Selama masih ada orang kafir, masih ada orang Kristen, masih ada Cina, hidupmu gelisah. Mereka semua bagimu mengganggu. Itu lawannya toleran. Jadi dirimu tidak bisa kokoh. Hidupmu dalam kondisi gelisah. Kemudian bahasanya Iqbal, kasbi halal. Nyari yang halal-halal. Yang tidak jelas, yang subhat, itu bikin gelisah. Apa saja, tidak cuma rezeki. Pacar juga yang halal. Pacarnya temennya disikat kan tidak halal. Ya, tidak boleh. Oke. Jadi, ya apa-apa. Kalau yang halal itu kan tenang.
Ya kayak kucing itu loh. Kucing itu kalau kamu kasih makan, dia makannya tenang. Tapi kalau dia nyuri makanan, dia mesti tidak tenang, tolah-toleh. Khawatir yang punya lihat. Nah, cari yang halal biar tenang. Oke. Kasbi halal. Ya kalau pacaran itu halal, ya kawin aja. Nikah aja. Nek kawin aja kamu nanti nekat. Nikah dulu baru kawin. Terus termasuk yang memperkuat ego, lakukan aktivitas kreatif original. Itu biasanya kamu semakin kokoh. Semakin kamu punya karya, semakin kamu mantap. Coba aja kalau tidak percaya. Meskipun karyamu ditolak di majalah mana-mana, di koran mana-mana, tapi kamu punya karya itu lebih mantap hidupmu. Lebih tenang. Yo, ditolak, dikirim ke yang lain. Ditolak lagi, dikirim lagi ke yang lain. Lama-lama lah redaksi ini bosen-bosen dewe. Ya. Oke, terus yang melemahkan kebalikannya. Ketakutan bikin kita lemah. Ketergantungan. Dengan apapun. Ketergantungan itu berarti ada di luar diri kita yang kita izinkan mengganggu, merusuhi, mengatur hidup kita. Itu ketergantungan. Bahkan hadirnya yang lain tadi, yang bikin kita gelisah itu namanya ketergantungan. Ya kan? Padahal kita tenang bisa. Ada orang kafir di sebelahmu dan kamu tenang kan bisa. Tapi kamu izinkan dirimu gelisah gara-gara dia, wong dia nggak pernah mikir kamu. Itu namanya ketergantungan. Jadi jangan mau bahagiamu atau tidak bahagiamu, kuncinya dalam dirimu sendiri. Jangan digantungkan ke yang lain. Marahmu atau galaumu, kuncinya ada dalam dirimu sendiri. Betul. Kadang-kadang kan ada teman mencaci maki kamu, kamu balas mencaci maki dia. Itu berarti apa? Kamu ada ketergantungan di dia. Wong kamu ndak balas juga bisa kok. Tapi kamu dipengaruhi oleh caci makinya, akhirnya kamu balas mencaci maki. Berarti kamu masih belum mandiri ngatur dirimu sendiri. Kamu masih digantung oleh orang lain. Kamu masih tergantung pada yang lain. Yang ketiga perbudakan, jelas. Unsur ahoka dzaliman au madzluman. Yang memperbudak atau yang diperbudak itu egonya lemah. Pasti. Dia tidak bisa sendiri jati dirinya. Yang memperbudak, dia butuh yang lain untuk ditindas baru eksis. Yang diperbudak, apalagi dia tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Kalau kamu baru merasa dirimu hebat dan sukses dengan cara mengalahkan orang lain, itu sebenarnya kamu lemah. Kamu butuh yang lain untuk sukses. Khudi yang sejati, itu dia tidak butuh itu. Dirinya sendiri bisa besar dan tinggi, tanpa harus merendahkan, mengalahkan yang lain. Kalau bahasa Jawanya, menang tanpa ngasorake. Itu khudi yang kuat. Dan yang keempat, ini mungkin sindirannya Iqbal, umat Islam banyak punya penyakit yang keempat. Membanggakan nenek moyang. Aku keturunannya siapa? Kita ini keturunannya Nabi semua loh. Nabi Adam. Ya, ini pasti tidak mandiri. Siapapun nenek moyangmu, levelnya dimanapun, apakah bapakmu apa nenekmu langsung, sebesar apapun dia bukan dirimu. Tidak ada hubungannya sama jati dirimu. Jangan menepuk dadanya mereka. Tepuklah dadamu sendiri. Jangan nepuk dadanya yang lain, apalagi lawan jenis. Ya, nanti kamu dimarahi. Ya, nepuk dadamu sendiri tidak apa-apa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.